jika kita tidak pelajari sejarahnya, bagaimana Islam itu tumbuh dan berbagai macam, kita akan disesatkan orang dengan sejarah palsu. Pernah tak dengar bahwa jilbab itu adalah budaya Arab? Iya kan? Dari mana pek cerita memangnya bini Abu Lahab dulu berjilbab? Memangnya anak istri Abu Jahal dulu berjilbab? Tapi enak saja dia bilang, oh itu adalah tradisi Arab. Kalau seandainya orang Arab itu berhijab seperti ibu-ibu sekarang, mengulurkan hijab sampai ke dada, menutupi celah baju, tentu tidak akan turun ayat Allah yang menyuruh agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri-istri beliau, anak-anak beliau, istri-istri kaum muslimin dan anak-anak mereka untuk pakai hijab, pakaian seperti itu. Nah, karena tidak demikianlah makanya datang perintah itu. Perintah itu kan teguran sebenarnya. Padahal ibu-ibu perhatikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyub. Taklah mereka mengulurkan khimar, yang ibu-ibu pakai sekarang, yang kita katakan jilbab. Dalam bahasa kita itu khimar namanya. Jilbab dalam bahasa Arab bukan hanya penutup kepala saja. Jilbab itu adalah yang menutup dari kepala sampai ke kaki. Itu khimar namanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliyadribna, hendaklah mereka jatuhkan, mereka ulurkan bi khumurihinna, khimar mereka itu ala juyub, menutupi dada mereka. Biasanya kalau orang membuat baju untuk memasukkan lehernya, biasanya kan dibuat lubangnya kan, ada celahnya biasanya. Tidak mungkin sebesar kepala saja, gimana masuknya baju? Nah, akhirnya ada belahannya dan itu ditutup itu. Seandainya tradisi Arab itu dahulu sudah seperti ini, kira-kira nih ayat ini itu apa turunnya? Jadi ketika kita tidak tahu dengan sejarah itu, datanglah orang apalagi dengan label ustaz, label buya, label kiai, label pemikir Islam, cendekiawan. Datang dia mengatakan, Islam boleh tapi jangan ke Arab-Araban gitu ya. Saya tanya, apa yang Arab-Arab itu? Tuh, pala ditutup tuh. Ini bukan ke Arab-Araban. Saya mengatakan tidak bertemu dalil yang qat'i. Dari mana tidak bertemu dalil yang qat'i? Memangnya dia bertemu dalil yang qat'i yang membolehkan perempuan membukakan auratnya kepada orang yang tidak halal memandangnya? Tidak ada. Jadi perintah sudah jelas bahwa apa? Wanita tidak boleh memperlihatkan, jangankan auratnya, zina. Perhiasan itu kan bukan aurat ya. Perhiasan itu adalah yang dipakai biasa oleh wanita dan bukan tubuh wanita itu, tapi sesuatu yang ada pada tubuh wanita.
seperti gelangnya, kalungnya. Itu saja larang oleh Allah untuk dipertontonkan, kecuali kepada orang-orang tertentu yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat surat An-Nur ini, illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suaminya, au abaihinna, atau bapa mereka, au aba bu'ulatihinna, atau bapa suami mereka, au abnaihinna, atau anak laki-laki mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak laki-laki suami mereka, anak tiri maksud, nak sambung kata, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, au bani akhawatihinna, atau anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, au nisaihinna, atau perempuan-perempuan mereka, sesama perempuan ada batas-batas yang boleh terlihat, tapi bukan berarti seluruhnya, karena antar sesama, walaupun dengan saudara, walaupun dengan ayah, walaupun dengan adik, walaupun dengan ponakan, walaupun dengan mertua, tetap saja ada aurat. Yang tidak ada aurat itu hanya dengan suami saja. Au ma malakat aimanuhunna, atau budak mereka, awit tabi'ina ghairu ulil irbah, atau orang-orang yang ada di sekitar mereka yang tidak punya lagi syahwat kepada wanita, anak kecil yang belum tahu dengan syahwat, orang-orang yang sudah sangat tua yang tidak mungkin lagi bersyahwat sama sekali, awit tifl, atau anak kecil yang belum tahu dengan aurat wanita, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna, dan jangan dihentak-hentakkan kaki mereka supaya orang tahu apa yang ada di kaki mereka berupa perhiasan mereka, gelang kakinya dan berbagai macam. Apa kalau mantak sambil menggoyangkan panggul di atas pentas? Yang dilarang dan yang dipraktekkan lebih parah. Sudah berulang kali ingatkan, mengapa sih kota yang ditulis besar-besar ada pesandi, sarak-sarak pesandi kitab Allah, setiap momen kegiatan habis dia berpanggung, bersionjak, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dia nanti kalau sudah mau pemilihan kepala daerah, maka keluar tu berbagai jurus adat bersandi, sarak-sarak bersandi Allah tu perangai. Apa perangai yang tiap sebentar membuat acara panggung dan berbagai macam itu, kemudian diundang orang beramai-ramai besi jongkek seperti itu adat bersandi sarak tu. Pendusta banyak para pemimpin ini. Apa tidak malu dengan apa yang diucap? Lalu datang ke masjid berbagai macam mengatakan, kita akan tegakkan ini, kita akan bawa, kita akan jaga moral. Moral apa seperti itu? Kalau pemimpin yang malu lagi. Kalau ditegur, dimusuhi orang yang menegur. Sindir, tak mempan. Rinda melantiang. Gimana ini? Nah jadi, kalau kita lihat ayat ini, surat An-Nur, nanti juga ada petunjuk bagaimana seseorang itu kalau dia keluar dan bermacam dalam surat Al-Ahzab. Jadi ada dua surat yang penting dibaca oleh wanita, apalagi kalau mereka ada kegiatan di luar rumah.
Biarkan itu. Suratun Nur. Dan surat Al-Ahzab juga. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa di masa jahiliyah dulu, wanita-wanita tidak ada seperti yang sekarang ini. Jadi, mengatakan bahwa berpakaian menutup aurat itu adalah tradisi Arab, orang buta sejarah. Tapi karena nanti dia tahu buta loh, jadinya buta mairik orang buta itu semua manggu-anggu. Yang kedua, lampir tibun tapi jurang sandangnya jo. Itulah yang terjadi. Jadi karena itu kita tidak boleh buta sejarah. Kalau ada yang mengatakan, oh itu tradisi Arab, kita tahu tradisi Arab di mana. Kamu lihat dulu, tahu kamu istri Abu Jahal pakai hijab seperti kami ini? Tanya begitu. Ini bukan Arab, ini adalah tuntunan syariat. Dari mana kita tahu? Dari sejarah. Nah, terus bagaimana kondisi Arab? Nah, itu makanya kalau orang mengkaji sejarah Islam, kita melihat hampir banyak kitab-kitab sejarah, dan para ulama semenjak dahulu juga mengkaji tentang sejarah perjalanan dakwah ini. Biasanya para ulama yang menulis dahulu sampai sekarang tidak lupa sebelum berbicara tentang bi'asah, tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka jelaskan dahulu adalah kondisi jazirah Arab dan dunia sebelum kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh belajar sejarah itu? Yang pertama ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua ada kaitannya dengan dakwah dan bagaimana memahami strategi dakwah Nabi. Yang ketiga ada kaitannya dengan apa? Dengan perjalanan umat ini supaya jangan ada yang menuduh bahwa umat ini hanyalah umat yang membeo atau mengikut kepada yang lainnya. Dia tidak memiliki apa? Kepribadian yang mandiri. Itu tuduhan orang. Tidak benar. Nah, dari mana kita tahu bahwa umat ini memang dibangun oleh Nabi dengan kepribadian yang tidak menurut Romawi, tidak mengikut Persia, tidak mengikut Hindia, tidak mengikut China, tetapi kepribadian umat ini dibangun dari mana? Dari wahyu. Diasaskan oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menguatkan kesimpulan itu? Dari kita tahu bagaimana kondisi dunia sebelum Nabi diutus sallallahu. Bagaimana kira-kira dunia zaman? Bagaimana karakter? Setidaknya dunia ketika itu dikuasai oleh dua imperium besar, dua kerajaan besar yang membelah dunia ini. Mereka lah yang membagi-bagi. Satu adalah Romawi, yang kedua adalah Persia. Romawi, sebenarnya Romawi ini ada dua. Yang pertama Romawi Timur, yang berpusat ibu kotanya di Bizantium, kemudian Konstantinopel namanya, dan setelah dikuasai oleh kaum muslimin berubah nama menjadi Istanbul. Romawi Timur. Dan ada Romawi Barat yang berpusat di mana? Di Roma. Dua kerajaan Romawi ini tidak seiring. Kerjanya berperang. Kenapa? Karena yang satu penganut Kristen Ortodok, yaitu Romawi Timur,
yang satu lagi penganut. Nah, di dalam sejarahnya antara keduanya ini terus berperang, bunuh-membunuh karena berbeda mazhab dan keyakinan. Nah, ini yang jadi pelajaran berharga bagi kita hari ini. Pernah di dunia ini terjadi sekian banyak manusia terkorban. Kenapa? Karena perbedaan di dalam pemahaman keagamaan. Mereka satu agama, sama-sama Nasrani, tapi yang satu Ortodok, satu saling menghantam, saling membunuh, sampai akhirnya Romawi Barat hancur sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah putus menjadi nabi, ketika beliau hadir di dunia ini, yang ada hanya Romawi. Yang ada hanya Romawi. Yang dikuasai oleh siapa? Heraklius sebagai kaisar. Asa canggihnya Hercules. Romawi Barat teruntuh. Nah, Romawi Timur menguasai bagian barat dunia ini. Lebih kurang 2/3 wilayah daratan Eropa itu dalam kekuasaannya. Yang dia kekuasaannya itu sampai ke wilayah Syam, sekarang sebut dengan Palestina. Kemudian berikutnya ada Suria, sekarang Yordan, dan terus bahkan sampai ke wilayah Afrika, ke Mesir. Dan gubernur yang mereka tanam di Mesir itulah yang disebut dengan Muqawqis nanti. Muqawqis itu nanti yang mengirim siapa? Maria Al-Qibtiyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ummul walad, ibu dari anak Nabi Ibrahim, orang Qibti, orang Mesir. Nah, itulah yang berkuasa. Sedangkan di wilayah timur ada Persia dengan keyakinan mereka apa? Agama Majusi. Agama Majusi adalah agama yang meyakini kekuatan pada berbagai macam potensi natural, api, matahari, bulan yang mereka sembah-sembah, batu dan sebagainya. Kuasaan mereka itu meliputi wilayah Persia sampai berbatas dengan India, dan terus masuk ke Jazirah Arab dan sampai ke wilayah Yaman, yang terus menjadi perebutan antara dua yang besar. Nah, itulah penguasa dunia di zaman itu.